Halo guys, jumpa lagi di channelnya Om Beng Beng. Kali ini saya akan cerita tentang awal mulanya mendirikan usaha mebel, tapi kita tidak punya skill. Usaha mebel kebetulan bahan yang digunakan adalah kayu pinus atau seringkali disebut jati Belanda. Awalnya iseng ya, karena waktu main ke rumah temen itu kok temen mempunyai koleksi seperti kayak alat-alat pertukangan, misalkan semacam kayak mesin serut yang kayak gini tuh, terus bor, terus geraji yang kayak gini, dan ada kayu yang tergeletak di halaman rumahnya. Pasti banyak yang tahu ya, ini lebih dikenal dengan kayu palet. Dan kayu palet ininya dari luar, kayu palet bekas impor. Jadi mungkin kayu ini banyak ditemukan di kota-kota industri, yang banyak pabriknya, seperti Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Jakarta, Tangerang, pokoknya yang banyak pabrik atau industri. Dari iseng-iseng ini muncul ide untuk membuat sebuah kursi dengan memakai bahan yang ini tadi. Jadi ini dicukit, di sini ada paku-pakunya ya. Lalu kita nyoba ambil dari media sosial, buat kursi modelnya seperti ini. Kurang lebih kayak gini untuk kursi santai. Lalu untuk proyek keduanya kita nyoba kerjaan-kerjaan yang kecil-kecil itu aja, seperti rak untuk bunga, nah jadi bunganya taruh sini nanti. Dari sini tiba-tiba kok muncul ide untuk kita iklankan ya. Kita iklankan di Facebook awalnya. Di Facebook ini sangat sangat responsif. Jadi tidak sampai 1 jam 2 jam tiba-tiba ada yang inbox menanyakan apakah bisa membuat kitchen set. Kitchen set itu semacam lemari dapur yang gede itu, yang digantung. Terus bawahnya juga biasanya ada keramik. Nah ini kita buat pintu-pintunya tuh seperti ini. Awalnya sih kita tidak terlalu menanggapi serius, dan ibu ini kebetulan kelahirannya itu di kota yang sama dengan saya. Akan tapi dia menetapnya di Australia. Jadi sebuah kegembiraan buat kita, saya dan teman itu tadi. Baru ngiklan sudah ada yang mau order, dan orang Australia gitu ya. Kesannya wah keren ini, ada orang Australia mau pesan mebel, sedangkan kita juga belum ada pengalaman, belum punya nama gitu ya. Lalu kita sanggupi, beliaunya mengirim desain juga cukup banyak ya, kita ambil di Google atau apa, itu dikirimkan ke kita, dan coba kita hitung, kita kalkulasi, langsung ketemu sebuah angka ini kita tawarkan ke beliau, dan dengan sedikit tawar menawar sedikit, akhirnya ibu ini memberikan DP. Jadi pesan
kitchen set. Kalau dikasih DP, kalau sudah jadi dikirim ke rumahnya yang berada di kota kita, kurang lebih jarak 10 kilo dari tempat kita. Lalu dengan perasaan senang kita mulai menggarap kitchen set sesuai permintaan ibu itu tadi. Kurang lebih panjangnya 4 meter, pintunya ini jadi kayak gini. Nah, ini digantung guys, digantung di tembok. Kita bayangin aja ya, belum ada pengalaman sudah ada kerjaan sebesar ini. Terus bawahnya itu juga kita buat lemari besar. Nah seperti ini. Dengan kurang lebih waktu kita sampaikan 2 minggu, dan ternyata kita selesainya 1 bulan, dan akhirnya dipasang. Untuk pemasangannya, sebelum pasang kita lihat YouTube dulu ya, juga ada sedikit grogi ya karena kita belum ada pengalaman, tapi ternyata barangnya sudah dipasang dan si pemilik puas. Kita ucapkan terima kasih kepada ibu yang pemesan pertama tadi. Lalu kita terus pasang iklan di Facebook, pasang iklan setiap hari. Kita pasang iklan setiap hari dan responnya sangat luar biasa. Mungkin hingga saat ini sudah ratusan pemesan. Kita bahkan sempat kirim ke homestay di Bromo, Jawa Timur ya, 2 truk mebel untuk mengisi 11 kamar. Lalu homestay di Gunung Ijen, Bondowoso, Jawa Timur. Beberapa kafe di Banyuwangi, di Jember, Bondowoso, Situbondo. Dan ini poin-poin yang bisa didapat adalah dari tanpa skill, cukup punya keberanian, komitmen untuk menyelesaikan janji dengan si pemesan, lalu servis. Artinya tidak semua pekerjaan yang kita kerjakan itu kita kejar keuntungan. Jadi mungkin ada satu sisi di mana pekerjaan itu kalau misalkan ada komplain atau apa, kita cenderung rugi. Tapi daripada mengecewakan orang, mending kita yang mungkin istilahnya Pak Pok, atau mending balik modal, cukup itu aja. Tapi dengan seiring pengalaman itu, pengalaman banyak, kecenderungan seperti ini sih jarang. Dan sampai saat ini kita dibantu oleh beberapa karyawan. Jumlah karyawan yang kita pakai 3 sampai 8 orang melihat kebutuhan. Jadi itu penjelasan singkat tentang awal mulanya berdiri usaha mebel. Meskipun tanpa skill, tapi kita bisa ya. Jadi buat dipan, buat hiasan dinding, buat meja kursi. Di bulan ini saja kita sedang mengerjakan 3 resto, terus
renovasi pintu rumah perorangan. Itu ya sekelumit pengalaman kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Buat yang baru ketemu video ini, silahkan like, komen, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Terima kasih.